etos misalnya hari ini dorong soal kasus PT Pupuk Indonesia, dan sebagai masyarakat memang tugas dan tanggung jawab kita adalah masalah itu. Kalau ini tidak digarap, ini akan jadi presiden buruk. Oke. Jadi presiden buruk untuk wajah hukum di Indonesia. Ketemu lagi dengan beta Bung Rey di Walang Bercerita. Apapun ceritanya, yang penting bermanfaat itu penting untuk kita sebarkan. Teman-teman, kita ngomongin pupuk sama narasumbernya Direktur Ethos Indonesia, Bang Iskandar Syah. Siap. Abang sehat, Bang? Alhamdulillah sehat, Dinda. Dua hari ini ya, minggu-minggu ini abang agak kencang. Saya nggak tahu kencangnya karena memang karena panas, karena bulan puasa, karena Nggak punya uang, marah, nggak punya uang. Saya nggak tahu kan. Tapi beritanya luar biasa. Kalau banyak hari ini ngomong soal Petra ya, Pertamina. Pertamina sama ngomongin mesin. Oke. Mesinnya rusak gara-gara bensinnya dicampur. Oke. Oplosan katanya. Oplosan. Tapi malah Kakanda ngomongin soal adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme di PT Pupuk Indonesia. Gimana ceritanya, Kanda? Bisa hal ini Kakanda berani ungkap di tengah-tengah di mana gencar-gencarnya Kejaksaan Agung bongkar soal kasus di Pertamina. Oke. Jadi gini, awalnya Dinda. Kasus Pertamina ini kan sebenarnya bukan berita baru ya. Ya. Bukan berita baru. Ini udah cerita lama yang memang kelihatannya sengaja diendap. Terus ada satu kepentingan politik yang sehingga barang ini jadi meledak. Saya rasa itu. Karena kalau mau dibongkar kan harusnya kasus ini dibongkarnya dari 1-2 tahun berjalan ini, baru barang ini meledak ini. Tapi kan udah berjalan 5 tahun dari 2018. Nah, ini spare waktunya buat saya spare waktu yang nggak logis buat saya. Soal gitu. Pertamina ini. Soal Pertamina. Oke. Tapi sebelum kita ke pupuk, Kanda ya, ada yang menarik dari kasus Pertamina ini. Saya diskusi sama teman, katanya ini Pertamina ini bisa jadi ada dua hal. Betul-betul Pak Prabowo Subianto ini mau bongkar atau mau bersihkan korupsi, kolusi dan nepotisme di Republik ini, karena adanya mafia minyak, mafia gas, dan adanya mafia birokrasi, pengusaha yang nakal dan lain sebagainya. Dan kalau memang betul-betul itu diberesin, maka seharusnya clear tuh, nanti kita lihat. Tetapi yang kedua, prediksi kedua adalah jangan-jangan ini buat ganti pemain. Karena ganti presiden bisa ganti pemain kan, begitu. Kira-kira kalau menurut Kanda gimana ini? Kalau apa yang disampaikan oleh Dinda, dua opsi tadi, itu bisa aja terjadi. Kenapa enggak gitu kan? Ini kan Republik ini kan hari ini sedang dalam kondisi yang tidak jelas. Republik ini gitu kan. Bisa aja terjadi, kenapa enggak gitu kan? Cuma kita berbaik sangka aja dengan pemerintahan Pak Prabowo. Kita berbaik sangka aja dulu gitu kan. Nah, persoalan Pertamina ini persoalan bukan persoalan baru gitu. Dari zaman ke zaman Pertamina ini sarangnya penjahat. Sarangnya penjahat gitu. Kenapa dibilang sarang penjahat, Bang? Oh, di situ banyak orang bermain. Bahkan posisi direktur utama, posisi komisaris itu berebutan di situ, dan pakai bandrol yang tinggi, gitu. Dan hari ini bahkan sebelumnya direksi, komisaris itu kan rata-rata rekomendasi dari politisi, Dinda. Gitu. Rata-rata mereka orang-orang yang dekat dengan politisi-politisi sehingga menduduki posisi-posisi strategis. Ada di direktur utama, direktur keuangan, direktur korporasi, komisaris utama dan jajaran komisaris gitu. Dan lucunya lagi kan barang ini setelah barang ini meledak baru banyak lagi kasus ASDP naik. Kasus ASDP ya kan, yang menurut cerita
ASDP ini kan sebentar lagi akan di-merger dengan Pelindo dan Pelni. Selama ini dia sendiri Bang ya? Ya, Selama sendiri, ASDP sendiri, Pelni sendiri, Pelindo sendiri. Nah, ini kan ada isu mau di-merger nih, 3 BUMN ini kan. Dikarenakan karena manajemen yang tidak baik. Akhirnya akan di-merger. Kurang lebih seperti itu, Dinda. Jadi berita BUMN korupsi, BUMN manipulasi kan bukan cerita baru. Bukan cerita baru gitu. Cuma kita lihat aja, kita berbaik sangka aja dengan pemerintahan Pak Prabowo. Mudah-mudahan ini adalah jalan untuk membabat semua. Ini kan di bawah Menteri BUMN. Ada potensi nggak dilihat dari kasus ini, ada potensi nggak bisa menyeret nama Menteri BUMN, atau kira-kira kalau ada potensinya kira-kira seberapa besar Bang? Karena kan ini di bawah beliau. Iya, bagaimanapun juga BUMN, Menteri BUMN adalah menteri yang bertanggung jawab atas seluruh BUMN, bukan cuma Pertamina, tapi seluruh BUMN. Entah di dalamnya ada kawannya, entah di dalam ada saudaranya, apapun itu gitu kan. Siapapun yang terlibat di dalam Kementerian BUMN, saya rasa Menteri BUMN harus bertanggung jawab. Apapun itu, terlepas dari kasus Pertamina, ASDP, tiba-tiba sekarang Pupuk Indonesia yang memanipulasi data, buat saya Menteri BUMN memang harus bertanggung jawab. Sebelum kita ke Pupuk, ada yang menarik di teman-teman di sosial media itu ngomongnya gini, kalau di negeri seberang sana sudah korupsi seperti ini, pasti kalau misalnya menteri yang korupsi pasti udah lepas jabatan, dia malu dan lain sebagainya. Ini kemarin misalnya Direktur PT Pertamina cuman minta maaf. Bagaimana komentar Anda soal itu? Kalau minta maaf ya kita maafin lah. Seluruh Republik pasti maafin. Tapi bukan serta-merta begitu dia minta maaf, proses hukumnya berhenti dong. Ya, masalah selesai gitu. Kan tetap berjalan proses hukumnya gitu. Nah, kekurangan dari pejabat kita itu ada satu apa ya, kalau saya bilang ya, kelemahan lah. Kelemahan di pejabat kita itu adalah sudah ujur, kufur, nggak mundur-mundur. Sudah apa? Ujur, kufur, nggak mundur-mundur. Nah, jadi udah tua terus pejabat aja, kayak nggak ada orang muda lagi gitu. Padahal di Indonesia ini banyak anak-anak muda yang hebat-hebat kok. Ya kan? Kenapa mereka nggak dikasih kesempatan? Ini kan yang punya kesempatan adalah orang-orang yang dekat sama politisi. Yang nggak dekat sama politisi, oh jangan harap. Sekalipun orang ini pintar, oh jangan harap ada di posisi-posisi itu. Baik, karena kita kembali ke Pupuk. Masalah Pupuk ada dugaan korupsi yang fantastis ya, soal triliunan rupiah, miliaran hingga triliun. 8,3 triliun. Bagaimana ceritanya soal kasus Pupuk itu Bang, yang sudah hampir 2-3 hari ini Kanda follow up terus, dimintain komentarnya, dan hampir semua pemberitaan di Ethos ngomongin soal itu. Kasus Pupuk ini sudah terjadi sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Dari laporan audit yang diterima oleh BPK, dan itu direkomendasikan ke Kejaksaan Agung. Ya, itu pun tim audit yang memberikan. Tim audit Kejaksaan Agung. Ke tim audit ke BPK. BPK. Nah, BPK yang merekomendasikan ke Kejaksaan Agung untuk segera mengimplementasikan kasus ini gitu. Tinggal kita melihat responnya dari pihak Pupuk Indonesia. Karena ada kerugian negara di situ dengan memanipulasi beberapa anggaran di situ, sehingga negara dirugikan sekitar 8,3 triliun. 8,3 triliun gitu. Ini kan kalau 8,3 triliun kalau benar-benar digunakan, diefisiensikan dengan baik,
saya rasa uangnya bisa buat yang lain. Iya, itu Bisa kalau buat sekolah. kalau buat ini Bang, kalau buat uang itu dikumpulin buat beli kerupuk itu si Indonesia ini bisa Rame. rame kena kerupuk semua, makan kerupuk semua itu. Betul. Kalau makan cendol banjir gitu. Makan cendol banjir Dua Bang. kecamatan banjir. Iya, iya. Banjir cendol. Kalau 8,3 triliun ya. Iya. Anda dalam pernyataan persnya itu kita baca minta untuk Direktur Utama PT Pupuk Indonesia harus ditetapkan sebagai tersangka. Betul. Kenapa alasan yang lebih mendalam soal itu sampai bisa? Direktur utama adalah komposisi tertinggi di antara jajaran direksi. Ya kan. Yang kedua adalah direktur keuangan. Direktur keuangan adalah orang yang bertanggung jawab atas pertanggungjawaban keuangan di manajemen di perusahaan gitu. Jadi dua ini adalah orang yang punya indikasi melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana memanipulasi uang negara gitu. Apapun bentuknya gitu. Kan apapun bentuknya ya. Iya dong, kan nggak ada prajurit goblok. Nggak ada prajurit goblok. Yang ada apa? Jenderal tolol. Benar kan? Jadi nggak mungkin di bawah dua direksi ini yang melakukan korupsi. Tapi selama ini kan kebanyakan anak buah yang jadi korban. Ada potensi nggak dengan miliaran atau triliunan rupiah ini yang dimanipulasi dan diduga dikorupsi ini bisa jadi kalau kita lihat di kasus-kasus BUMN kayak Pertamina, ASDP, ya kan? Itu jajaran direksi yang dihantam. Pasti jajaran direksi. Walaupun eksekutornya di lapangan ada orang-orang lagi di eksekutornya di lapangan. Tapi tetap yang bertanggung jawab adalah jajaran direksi dari direktur utama dan direktur keuangan. Itu yang harus bertanggung jawab. Makanya saya tekankan kepada teman-teman media saat itu untuk kita sama-sama mendorong Kejaksaan Agung untuk segera memeriksa direktur utama dan direktur keuangan. Karena laporan audit itu kan yang menandatangani mereka berdua dong, direktur utama dan direktur keuangan. Kejaksaan hari ini kan lagi rame diperbincangkan ya. Mereka lagi fokus soal masalah minyak ini kan kira-kira begitu. Saya yakin Ethos Indonesia Institute ini berapa persen kasus ini bisa jalan? Harus yakin, saya harus yakin 100%. Iya. Kenapa nggak dibawa ke KPK atau ke KPK? Iya. KPK kan bukan lembaga hukum. KPK itu lembaga politik. Lembaga politik. Iya, karena prosesnya ada di Komisi 3 DPR. Dan banyak kepentingan politik di dalamnya. Jadi kalau hari ini saya berbaik-baik sama Dinda, saya jadi pejabat di negara ini, Dinda dalam satu barisan dengan saya, maka Dinda akan fine-fine aja. Tapi kalau Dinda hari ini tidak dalam satu barisan sama saya bisa jerat Dinda lewat tangan saya, lewat KPK. Kan seperti itu gitu. Udah kita nggak usah mungkir lagi gitu. Dengan alasan itulah yang didorong adalah kejaksaan. Iya, lembaga-lembaga hukum yang masih kita percaya, Kejaksaan Agung. Polisi masih saya percaya kok, masih ada polisi juga yang baik gitu kan. Harus ada keyakinan Dinda. Kalau nggak ada keyakinan ya sulit juga nanti. Tapi polisi sudah di beberapa di satu periode terakhir ini juga masyarakat juga agak sedikit tidak percaya soal kinerja kepolisian. Ini juga jadi masalah soal penegak hukum, Bang. Anggaran yang sebesar ini, lalu seandainya kejaksaan tidak garap, apa yang ingin disampaikan oleh Ethos terkait dengan masalah ini, catatannya kepada Kejaksaan Agung? Kalau ini tidak digarap, ini akan jadi presiden buruk. Jadi presiden buruk untuk wajah hukum di Indonesia. Tapi saya sangat yakin bahwa Kejaksaan akan segera menangani ini. Saya sangat yakin akan segera menyelesaikan masalah ini. Akan mengambil satu tindakan hukum. Saya yakin, sangat yakin gitu. Masalah penegakan hukum kan kita juga tidak bisa serahkan kepada penegak hukum sendiri. Memang perlu ada pengawalan, Bang. Apalagi dengan anggaran yang sudah nanti teman-teman kita tulis juga di kolom di deskripsi soal
jumlah anggarannya, tetapi Bang, harapannya untuk semangat hari ini Presiden kan punya semangat untuk bagaimana pemberantasan korupsi. Dan untuk pemberantasan korupsi juga kan kita tidak bisa berharap penuh kepada penegak hukum. Maka dengan adanya langkah etos misalnya hari ini dorong soal kasus PT Pupuk Indonesia, dan sebagai masyarakat memang tugas dan tanggung jawab kita adalah masalah itu. Apa pesan dan harapan kepada partai politik Bang? Karena partai politik ini punya peran penting untuk bagaimana mengawal proses pembangunan bangsa ini ke depan. Misalnya masalah korupsi. Dengan adanya kasus Pertamina hari ini, terus masalah pupuk ini, apa pesannya kepada anggota DPR untuk minimal dari Partai Gerindra lah, partai penguasa lah, anggota DPR atau politisi Partai Gerindra, untuk sama-sama Pak Presiden mendorong misalnya dua kasus ini, kasus Pertamina sama masalah pupuk ini Bang. Kalau gini, karena presidennya ini dari Gerindra ya, Pak Prabowo ini dari Partai Gerindra, itu saya mendorong Pak Prabowo sebagai personal, seorang pemimpin kepala negara, bukan sebagai ketua umum atau pimpinan dari Partai Gerindra, gitu. Karena selagi beliau menjadi kepala negara, maka Pak Prabowo punya wewenang penuh untuk menindak siapapun yang melanggar hukum, sekalipun adalah orang-orang partainya. Saya rasa itu. Apalagi orang yang terlibat bukan orang-orang partainya atau partai yang ada di koalisi Indonesia Maju, oknum-oknumnya. Saya yakin Pak Prabowo kalau memang ini ada niat goodwill, niat baik dari Presiden untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini, apalagi ini uang negara loh, uang rakyat loh, uang rakyat yang apalagi masalah pupuk kan itu juga berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Iya, petani, sama seperti Pertamina, bensin segala macam, itu kan kebutuhan masyarakat, ya kan? Terus ASDP, ini kan masyarakat juga, penyeberangan laut, gitu. Semuanya adalah uang rakyat, uang negara yang mereka manipulasi, gitu. Saya berharap ada niat baik dari Pak Prabowo sebagai kepala negara untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau ke teman-teman partai, bagi pesannya apa Bang soal masalah korupsi ini? Kalau saya teman-teman partai saya nggak bisa bicara banyak ya, karena saya hopeless gitu kan. Nanti saya dorong, ayo dukung ini, ternyata temennya yang korupsi. Kan saya nggak lucu kan. Oh partai ini begini nih, oh iya partai kita adalah partai yang menolak tindak pidana korupsi. Siapapun yang bertindak pada, tahu-tahu kadernya, kan nggak lucu kan. Temannya, gitu. Sahabatnya, sama-sama satu dapil lagi. Teman nongkrongnya, satu komisi di DPR, kan lucu gitu kan. Makanya saya bilang, setiap kasus hukum yang ada di Indonesia ini harus tetap dikawal. Yang mengawal siapa? Yang mengawal rakyat. Kita yang awasin terus. Kita lihat, kita monitor terus setiap kasus, case per case. Kita lihat terus bagaimana itu. Hari ini kan media sosial ini kan terbuka, ya kan? Semua berbicara di media sosial. Kita bisa tetap pantau kasus itu. Baik. Kalau partai saya hopeless Bang ya. Hopeless. Terakhir Bang, kepada teman-teman muda, karena harapan konon katanya ini anak muda ini yang sebagai generasi bangsa ke depan gitu ya, untuk menjalankan roda pemerintahan atau bangsa ini. Tapi kan kalau anak muda hari ini, Dinda lihat ya agak hopeless juga soal hidup mereka ini. Tapi problem korupsi ini, apa harapan atau pesan kepada teman-teman muda? Teman-teman muda, saya juga sama Dinda, saya hopeless gitu. Teman-teman muda, aktivis-aktivis muda, begitu kenal senior-seniornya ikut-ikutan. Maksudnya kayak gimana tuh Bang? Seniornya ada di atas, ikut seniornya nggak benar dia pasti ikutan. Nggak mungkin dia nggak ikutan, nggak mungkin gitu. Seniornya nggak beres, dia ikut-ikutan nggak beres. Nah ini kita yang susah itu Dinda adalah memberi berharap
generasi muda ini punya dedikasi, gitu. Punya dedikasi, punya loyalitas tinggi, gitu. Hari ini kan kita sulit, kita kesulitan, udah kayak gitu. Kita mencari orang pinter itu di negara ini, orang pinter nggak kepake, Dinda. Yang kepake orang lucu, Dinda. Orang lucu. Orang lucu lebih contohnya misalnya? Ya pelawak, pembawa acara, ya kan, itu lebih dipakai, Dinda, ketimbang teman-teman kita, adik-adik kita, junior aktivis-aktivis yang dulunya tukang demo, yang dulunya tukang mengkritisi, itu jarang kepake. Paling hebat staf khusus. Paling hebat itu ya. Staf khusus. Dan bangga lagi. Bangga pula. Nah, itu yang repot, bener gak? Iya. Gitu. Nah, orang-orang yang lucu-lucuan punya posisi. Orang yang ngebanyol-banyol di TV dikasih posisi, gitu kan. Lucu gitu negara ini gitu. Jadi kalau mau punya karir yang baik di negara ini, ya kita main lucu-lucuan aja. Iya. Pasti punya karir yang baik. Pasti gitu. Punya langsung. Gitu. Baik, Bang Is, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang hari ini diperbincangkan ini bisa menjadi atensi dan catatan ya buat pengambil kebijakan atau penegak hukum, terutama di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Oke Bang, terima kasih sekali lagi waktunya. Sudah mampir di Walang Bercerita. Siap, Dinda. Siap.